Loh, kenapa baru pulang jam segini? Kok lagi mama nanya? Bapak pulang dari kerja, Mak? Memang sendiri jadi pegawai, kok baru pulang jam segini? Loh, mama kok nanya gitu? Kenapa biasa pulangnya jam segini, mama? Kalau emang sampai sore kerjanya, kasih tahu yang di rumah. Biar bingung, SMS tidak dibalas, telepon tidak diangkat. Papa sibuk, Ma. Banyak klien. Sibuk selingkuh, Loh, atau sibuk yang lain? mama kan nulis Papa seperti itu. Ya jelas lah, bisa nuduh karena sudah banyak yang bicara di luar. Terus, Karena sudah bicara semua. terus mama dapat berita dari mana, Ma? Bukan dapat berita, semua tetangga bilang. Selama ini mama sudah bersabar dengan kelakuan papa. Tapi kenapa sudah sekarang melewati batas? Oh, berarti mama percaya dengan tetangga daripada suami sendiri. Ya jelaslah percaya. Karena bukti mengatakan sering pulang malam, sering pulang sore, tidak bilang-bilang. Loh, mama jangan gitu dong, Ma. Papa tersinggung nih, Ma. Kok tersinggung? Orang kenyataan itu tersinggung. Apa mama pernah? Apa punya bukti menurut Papa seperti itu? Iya punya bukti lah, HP buktinya dikunci. Kemana-mana bawa HP. Mau kamar mandi bawa HP, mana-mana bawa HP. Pulang dari kerja, Papa bukan yang bikin kopi, ngomel aja. Bikin kopi sana. Emang dipikirin. Loh, kok gitu? Jadi istri apa sih tanggung jawabnya jadi istri? Istri yang bagaimana yang kamu mau? Sudahkah kamu mencerminkan sebagai suami? Sorry saja. Kapan aku lalai jadi suami? Itu kemana-mana ada bilang seperti orang gak punya siapa-siapa di rumah. Kalau ada apa-apa kan di rumah yang berat. Yang penting Mama kan pulang dari kerja. Udah, tak usah ceramah di rumah lagi. Jangan cerewet dong jadi istri. Bikin kopi sana. Jaga bicaramu ya. Ini bukan sembarang HP. Aku orang belajar, ini orang belajar. Terserahlah, belajar apa? Tahu nggak ini fungsi HP? Terserah, itu cuma HP saja. Dengar, HP adalah singkatan dari hubungan pribadi. Ini hubungan pribadi kepada Tuhan, aku juga orang belajar. Gak usah mengajari saya orang belajar juga. Kalau memang orang belajar, mana buktinya? Akhlakmu mana? Berikan kamu contoh di rumah, kamu sudah punya anak, kamu punya cucu lagi. Ya cara-cara saya dong. Itu Yang namanya, kamu ngurusi. itu namanya kamu egois jadi orang. Kamu yang egois jadi istri. Jangan mentang-mentang kamu belajar di sana. Apa yang kamu pelajari? Ilmu sesat atau ilmu penglihatan? Jangan mentang-mentang kamu ya belajar ya. Mau menghakimi saya? Jangan dulu. Dengar ya. Kalau seandainya aku belajar sesat atau yang lainnya, kamu berperilaku buruk sudah aku makan duluan. Biar mampus. Hei, jangan tak kabur kamu. Hah? Saya udah orang belajar. Apa pedulimu? Oke, kalau orang belajar buktikan. Buktikan kalau orang belajar. Kenapa orang-orang masih bicarakan kamu? Terserah mereka mau ngomong apa. Berarti kamu buta jadi orang. Yang penting aku yang menjalaninya. Semenjak aku menikah dengan kamu, sehingga punya anak 3, kamu tidak pernah sadar berapa kali kamu selingkuh, berapa kali kamu menyakiti aku. Hingga sekarang ini, kamu punya selingkuhan yang termuda, yang sepatasnya juga jadi anakmu. Apakah kamu tidak sadar diri? Apakah itu ajaranmu yang ada di padepokanmu? Apakah itu yang namanya orang belajar akhlak? Sadar sedikit. Diam kamu! Kamu selalu menuduh saya selingkuh. Padahal kamu yang selingkuh dengan gurumu. Buktinya, kamu selalu main HP. Sedikit-sedikit kamu mengadu sama gurumu. Itu yang namanya belajar yang baik. Ya, ingat kamu. Kamu tugasnya sebagai istri. Seharusnya kamu nurut sama suami. Punya kakak Benar itu. Kerjanya malas jadinya berkunjung. Hati-hati kamu bicara. Jaga bicaramu ya. Kamu menuduh saya selingkuh dengan guru. Ingat. Kamu mengoreksi keyakinanku. Asal kamu tahu ya. Semenjak aku belajar di ilmu ketuhanan itu, batinku merasa tenang. Satunya aku sudah 3 tahun yang lalu aku mati. Di sana aku menemukan
Segala yang kau alami di sana aku menemukan jawabannya, asal kamu tahu. Ingatlah, Kabakas Cabang Bali ya. Di Wadakas itu mengajarkan ilmu, akhlak, budi, pekerti, luhur. Kita selalu menjaga atau membersihkan hati kita, lalu jaga. Berbanyak introspeksi diri, ya dong. Kalau kita selalu introspeksi diri. Swastiastu. Coba Pak, Swastiastu. kelihatannya ada tamu Pak. Silakan Pak. Kita ada kedatangan tamu nih. Swastiastu. Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan Pak, silakan. Terima kasih. Apa yang dapat saya bantu Pak? Begini Pak, maksud kedatangan saya kemari, saya dengar-dengar di luar sana, di sini adalah Padepokan Akas Pak. Di sini saya punya kakak, punya permasalahan, saya mau minta bantuan ke sini Pak. Mudah-mudahan di sini saya bisa mendapatkan bantuan dari Bapak Pak. Untuk itu saya datang ke sini Pak. Silakan ya, silakan diceritakan, jangan ada yang tutupin ya. Silakan. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya kan punya kakak perempuan Pak. Setiap saya ke sana berkunjung ke rumah kakak saya, bertengkar saja kerjanya Pak. Mungkin bisa dibilang setiap hari Pak. Saya sebagai adik malu rasanya Pak. Punya kakak bertengkar saja kerjanya. Apa permasalahan kok hampir setiap hari bertengkar? Apa kira-kira? Mungkin Pak tahu, silakan jelaskan Pak. Menurut kakak saya sih suaminya punya selingkuhan Pak. Dan juga katanya suaminya punya guru Pak. Guru spiritual sakti lagi Pak. Kakak saya juga belajar Pak. Tetapi malah suaminya menuduh kakak saya belajar ilmu hitam atau pengelayakan. Setahu saya Pak, kakak saya itu pun belajar ilmu ketuhanan. Bahkan anak-anaknya pun ikut lama belajar di sana ngaji. Dan saya pun sering dikasih pencerahan sama kakak saya tentang apa yang dia pelajarinya di sana Pak. Berdasarkan keterangan dari kakak saya Pak, ini sudah sangat gawat sekali. Sampai-sampai guru dari suaminya dan guru dari kakak saya itu bertempur Pak di alam niskala. Tolong Pak, dibantu kakak saya Pak, agar kakak saya permasalahannya bisa cepat selesai dan bisa rukun kembali dengan suaminya. Tolong Pak, mohon dibantu. Jadi ceritanya ini keluarga dari Pak ini sama-sama memiliki guru ya. Iya. Bahkan saling tuduh selingkuh gitu ya. Iya Pak. Jadi begini Pak ya. Apapun yang kita alami ya. Apapun yang kita alami itu bentuknya apa, apalagi seperti kakaknya yang belajar tentang ilmu ketuhanan. Itu semua tidak terlepas dari karma pala, reinkarnasi. Kuncinya di situ Pak. Apapun yang kita alami saat ini, itu bisa dari sisa-sisa atau karma buruk leluhur kita ya, atau dari karma buruk diri kita sendiri. Bapak selaku adik ya, Iya. selaku adik dari kakak yang sudah juga pernah dapat nasihat atau pencerahan dari kakaknya agar lebih sabar, lebih tabah. Itu Iya. semata-mata hanya
ujian buat kakaknya agar lebih beriman lagi, lebih taat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Ya, karena Tuhan itu menguji orang-orang yang beriman. Ya, Tuhan itu menguji orang-orang yang beriman. Kembali lagi, ya Pak ya. Iya. Kita harus yakin dan percaya dengan hukum karma pala dan reinkarnasi. Semua permasalahan itu cuma di situ letaknya. Apapun ya itu yang kita rasakan saat ini tidak terlepas dari keadaan kita terdahulu. Itu kita harus yakin. Iya. Kalau nggak yakin itu, kita nggak akan menemukan kedamaian hidup di muka bumi ini. Kalau kita nggak mempegang teguh ya, kalau kita nggak berpegang teguh kepada hukum karma pala dan reinkarnasi, kita nggak akan menemukan kedamaian untuk berjalan ya di alam dunia ini. Tolong Pak, bantu kakak saya Pak. Mohon bantuannya Pak. Nggih, saya akan coba bantu. Semoga ya atas kuasa Tuhan dan restu dari Guru Besar Akas. Semoga ya saya akan datang ya, membantu. Terima kasih Pak. Kalau bisa dibantu sekarang Pak. Tadi sebelum saya kesini kakak saya lagi berantem Pak. Mohon dibantu Pak. Agar kakak saya dengan suaminya bisa rukun kembali Pak. Oke, saya akan bantu. KPK Cabang Bali ya. Karena ada kita kedatangan tamu yang sangat membutuhkan ya pertolongan kita. Silakan lanjutkan mengkaji diri. Nanti dipimpin oleh wakil saya. Ayo. Silakan Pak. Sebenarnya kamu yang selingkuh. Kamu yang jahat. Kamu yang sudah berbohong kepada saya. Sudah saya bilang, saya tidak ada selingkuh. Dasar penipu. Kamu berani sama suami. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ada apa nih ribut-ribut Pak? Bapak siapa? Saya dari Padepokan Wadaka Cabang Bali. Kehadiran saya ke sini karena ada dari adik istrinya Bapak minta bantuan kepada kami di Padepokan. Kalau Bapak berkenan, mari kita sama-sama ngobrol di sini bersama istri Bapak juga. Kalau Bapak berkenan. Ayo Ma, keluar, ada tamu. Silakan Pak, duduk. Tunggu di luar aja, Dek. Pak, saya keluar dulu Pak. Silakan. Jadi begini Pak, kedatangan saya ke sini karena ada adik dari istri Bapak yang minta bantuan ke Padepokan kami, Padepokan Akas Cabang Bali, menyampaikan kalau kakaknya sering bertengkar hampir setiap hari. Bahkan adiknya, istri Bapak menceritakan, sudah sangat gawat keadaannya. Sudah sering terjadi
pertempuran di alam Niskalo antara gurunya bapak dan gurunya ibu. Bapak juga kan orang belajar. Ya, mohon maaf Pak nggih. Ibu juga kan orang belajar. Mohon maaf nggih. Harusnya sesama belajar itu harus lebih bijak lagi, baik bapak maupun ibu, terutama ibu, ya. Apapun itu Bu, yang ibu alami tidak terlepas dari karma para. Kita harus yakin Bu. Katanya ibu belajar ilmu ketuhanan ya. Nah, apalagi belajar ilmu ketuhanan Bu. Apapun yang ibu rasakan saat ini itu adalah dari sisa-sisa karma buruk dari leluhur maupun dari diri ibu sendiri. Begitu juga Pak yang sudah memiliki guru. Efek dari pertengkaran kalian dan guru kalian sudah ikut campur dua-dua pihak, sering adu sakti, pertempuran dalam Niskalo itu sangat berbahaya. Itu yang harus bapak dan ibu sadari. Bapak juga kalau sudah belajar harusnya lebih bijak Pak. Benarnya suatu ilmu ya Pak ya, benarnya suatu ilmu, benarnya apa yang kita tekuni, benarnya apa yang kita pelajari itu terlihat dari akhlak budi pekertinya seseorang. Itu menurut saya, karena saya juga seorang spiritual Pak. Kuncinya cuma itu Pak. Entah apapun yang dipelajari Pak, silakan. Begitu juga benar dan tidak. Ilmu yang dipelajari tercermin dari perilaku atau akhlak budi pekertinya. Bapak jangan menceramahi saya. Saya juga orang belajar, Pak. Dan saya meyakini ajaran yang saya tekuni. Kalau begitu, jangan banyak bicara, Pak. Ayo adu kesaktian. Bapak jual, saya pasti beli. Ayo. Tunggu ya, saya telepon guru saya. Silakan, silakan. Swastiastu. Swastiastu. Guru, tolong saya. Tolong saya, guru. Tolong. Saya mau ke sana ya. Tolong saya, guru. Ya. Ada apa nih? Tidak kenapa-napa nih. Hei, kamu siapa kau? Ini gurunya. Perkenalkan, saya dari Padepokan Akar Cabang Bali. Oh, itu saya tahu. Itu ajaran sesat. Dengar dari siapa? Dari seseorang saya dengar. Saya jelaskan ya, bahwa Padepokan Akas itu adalah padepokan ilmu ketuhanan sujati. Tidak seperti yang saudaraku dengar atau kisaran suara dengar di luar. Saya tidak terima dinikahan murid saya di sini. Murid bapak sendiri yang nantang ke saya. Karena murid bapak sampaikan memiliki guru, memiliki padepokan, mengajak saya adu sakti. Ya saya terpaksa ladeni. Walaupun sejatinya saya tidak bisa apa-apa. Karena ilmu ketuhanan sejati di wadah akas bukan mengajarkan sakti. Itu yang saudaraku perlu tahu. Omong betul.
Sabar saudaraku, jangan merasa menang dulu. Ingat ya, tiada yang sakti selain Tuhan. Kita dipinjamkan ilmu, ya, diberi penugurahan oleh Yang Maha Kuasa. Jangan sampai kita salah gunakan ke jalan yang tidak tepat. Harusnya kita dipinjamkan ilmu itu untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Mari kita bertobat saudaraku. Kita sama-sama orang spiritual. Jangan sembarang membela murid. Atau memang begitu ajaran yang kau ajarkan pada murid Anda? Ya betul. Betul sekali. Tak tahu. Coba segitu kekuatannya. Songong sekali. Tunggu dulu. Saya akan tobatkan kamu. Saya akan tobatkan kamu. Agar kau kenal kekeramatan Wadakas. Tunggu dulu. Tahan ini. Mau kamu kalah tidak? Dan mau bertobat? Kalau bertobat memang Wadakas sangat keramat sekali. Berjanji mau bertobat. Kalau tidak mau bertobat, saya akan paku bumi dan saya tidak akan obati dan saya tidak akan kembalikan semua ilmumu. Saya mau bertobat. Dan berani dengan Wadakas keramatan. Dan kamu harus mau menjadi murid di Wadakas. Saya bertobat mau jadi murid Wadakas. Ingat, ya, tidak ada yang sakti. Ini sebagai pengalaman buat dirimu. Sudah saya sampaikan tadi.
tiada yang sakti selain Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ulangi lagi, mau bertobat atau tidak? Bertobat, saya bertobat. Kita sama-sama orang kesatria, ya. Harus sportif. Siapa yang kalah harus jadi murid. Saya sanggup jadi murid di sini. Keramat di Wadaka sangat keramat sekali. Benar, mengakui kekeramatan Wadakas. Benar. Karena Tuhan itu berpihak kepada kebenaran. Ini bukti. Wadakas lebih keramat.